Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Selamat pagi sahabat Mamel, apa kabar? Nah, langsung aja untuk hari ini aku akan ulas satu tanaman dari jenis variegata juga. Ini yaitu Philodendron Burle-Marx variegata. Nah, untuk tanaman ini ada jenis yang originalnya nih, maksudnya satu daun full hijau, dan yang aku punya ini dari jenis variegatanya. Nah, untuk harganya pun memang berbeda dari yang jenis biasa ya, agak lebih tinggi sedikit sih. Sebelum aku sampaikan tentang cara merawat dan perbanyakannya, ada baiknya aku sampaikan dulu kenapa tanaman ini dinamakan Burle-Marx. Sesuai dengan nama Roberto Burle-Marx, yaitu arsitek pertama yang menggunakan tanaman asli ini dalam desain landscape modern. Nah, tanaman Philodendron ini adalah contoh indah dari tanaman semak tropis yang tumbuh rendah. Tekstur yang kaya dari daun berbentuk hati ini mempunyai kemampuan beradaptasi yang luar biasa, sehingga menjadikan tanaman Philodendron ini sebagai tanaman hias yang populer di kalangan penggemar tanaman hias. Philodendron Burle-Marx ini lebih dikenal dengan Philo Brekele karena pertumbuhannya yang merimbun dan membulat itu. Nah, untuk ukurannya itu dia kecil dan tinggi maksimal biasanya mencapai 60 cm dan lebarnya antara 60 sampai 120 cm. Lanjut untuk cara merawat tanaman Philodendron Burle-Marx variegata ini. Yang pertama, pencahayaan. Seperti tanaman-tanaman jenis lainnya juga, Philodendron Burle-Marx ini menyukai cahaya yang terang tetapi tidak langsung. Nah, mereka biasanya bisa bertahan hidup di lingkungan yang dengan cahaya rendah. Tetapi untuk benar-benar bisa berkembang, tumbuh dengan baik, mereka membutuhkan sinar matahari tidak langsung yang tepat. Nah, jika terkena sinar matahari langsung, maka akan merusak tanaman ini dan akan menyebabkan noda hitam pada daun. Jadi baik untuk menempatkan tanaman ini di tempat yang terang tapi tidak terkena matahari langsung. Kedua, penyiraman. Untuk menyiram Philodendron Burle-Marx ini, sahabat Mamel bisa mengikuti teknik penyiraman untuk Philodendron lainnya ya. Jadi dia tetap memerlukan media yang lembab tapi tidak basah. Nah, untuk aturan penyiramannya bisa menyiram tanaman ini antara 2 sampai 3 hari sekali ya. Jadi dia kondisinya bisa dicek dulu media, atau sahabat Mamel bisa sesuaikan dengan musim yang sedang berlangsung di tempat sahabat Mamel. Lakukan penyiraman pada musim kemarau, misal dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Nah, pada saat musim penghujan itu dikurangi ya, atau terlihat media kering baru lakukan penyiraman. Ketiga, media tanam. Untuk tanaman ini cocok diberikan media tanam sphagnum moss atau 100% peat perlit. Karena kemampuan media tanam ini untuk mengalirkan air berlebih melalui drainase ke seluruh bagian bawah pot. Sebab media tanam ini sangat cocok untuk mencegah air tambahan menumpuk di dalam media. Nah, ada beberapa kasus penyiraman berlebihan. Nah, air menghalangi oksigen masuk ke akar dan kekurangan oksigen dapat dengan cepat menyebabkan pembusukan akar. Tanda pertama yang terlihat akar membusuk adalah perubahan warna yang signifikan, dan akar perlahan-lahan akan berubah warna menjadi coklat tua dan hitam serta bau busuk yang sangat khas. Dan media tanam yang harus dihindari itu tanah liat atau tanah padat lainnya, karena tidak memiliki kemampuan menahan air sebanyak yang dibutuhkan tanaman untuk tetap terhidrasi. 4. Suhu dan kelembaban. Suhu ideal untuk tanaman Philodendron ini adalah antara 16 sampai 24 derajat Celcius. Nah, jika suhu lebih rendah, ini akan memperlambat pertumbuhan, bahkan pertumbuhan akan terhenti. Sebagai tanaman tropis, Philodendron Burle-Marx variegata ini sangat menyukai kelembaban yang tinggi. Nah, meskipun begitu mereka juga dapat bertahan di ruangan yang kelembabannya rendah, tapi mereka tidak akan dapat maksimal dalam pertumbuhannya. Nah, sahabat Mamel bisa memilih untuk menjaga kelembaban tanaman ini dengan cara pertama menggunakan humidifier, bisa juga menggunakan botol semprot ya, jadi disemprot-semprotkan aja gitu ke sekitar tanaman. Atau yang ketiga, sahabat Mamel bisa menggunakan cara dengan tatakan kerikil. Dengan cara sahabat Mamel tuangkan ke dalam tatakan. Nah, pastikan ketinggian air sampai puncak tidak melebihi kerikil. Nah, kemudian letakkan tanaman Philodendron ini di atas kerikilnya sehingga udara yang menguap bisa langsung masuk ke tanaman.
Kelima, pemupukan untuk membantu tanaman ini agar tumbuh subur. Jadi bisa digunakan pupuk slow release yang berkualitas baik seperti Dekastar atau pupuk serbaguna seperti NPK Mutiara. Nah, yang terpenting adalah menggunakan pupuk yang tinggi nitrogen. Jadi untuk penggunaannya beri tanaman Philodendron ini pupuk seminggu sekali atau 2 minggu sekali dalam dosis yang kecil dengan cara dilarutkan ya pupuknya dengan air dan dikocorkan secara perlahan ke media. 6, pot dan repotting. Nah, pada saat akar sudah menjadi padat dan membentuk bola akar yang padat, nah sahabat mamel, ini saatnya untuk merepotting tanaman. Nah, siapkan pot yang ukurannya lebih besar dari pot sebelumnya agar tanaman sahabat mamel memiliki banyak ruang untuk meregangkan dan tumbuh. Kemudian yang ketujuh itu perbanyakan. Nah, untuk perbanyakan Philodendron Burrmax variegata ini bisa dilakukan dengan stek batang dan cangkok ya sahabat mamel. Jadi ini aku akan memperbanyak Philodendron Burrmax variegata ini dengan cara stek batang. Oke, pertama kita siapkan dulu tanaman yang akan kita perbanyak. Nah, kemudian gunakan pisau pemotong atau alat pemotong yang sudah disteril ya untuk memotong batang sepanjang 5-10 cm di bawah akar nih. Pastikan untuk tiap-tiap ruasnya sudah mengeluarkan akar udara ya sahabat mamel. Nah, kebetulan di sini tanaman aku akar udaranya sudah besar-besar juga, jadi aman kalau kita lakukan stek batang ya. Kebetulan ya aku stek ini akar-akarnya sudah masuk ke dalam media nih, jadi harus hati-hati juga agar tidak rusak akarnya. Nah, seperti ini ya sahabat mamer yang sudah kita stek ya dan akan kita tempatkan ke wadah untuk menumbuhkan akar-akar baru dulu. Tapi sebenarnya kalau terlihat seperti ini, sebenarnya kalau untuk ditanam langsung ke media pun sepertinya aman ya sahabat mamel. Nah, ini ada satu tips dari aku untuk menjaga daripada warnanya agar tetap variegata. Nah, ini kan di bagian tanaman ini ya ada yang full warna hijau, jadi lebih baik kita pangkas aja sahabat mamel, karena biasanya kalau sudah terlihat hijau gini untuk tunasnya dia akan tumbuh kembali hijau. Nah, supaya menjaga agar tetap warna variegatanya tetap timbul ya, jadi ini dipotong dan kemudian tempatkan di tempat yang terang ya, jadi jangan teduh karena untuk menjaga warna variegatanya ini dia memerlukan cahaya yang terang tapi tidak langsung ya. Jadi misal sahabat mamel menempatkannya untuk tanaman indoors ya, jadi sekali dikeluarkan atau setiap 3 hari atau 2 hari sekali itu di tempat yang terang. Cara seperti itu memang sudah aku terapkan nih gitu. Memang terlihat sahabat mamel pada saat dia ditempatkan di tempat yang lebih teduh maka warna variegatanya menghilang. Jadi akan tumbuh tunas dengan full warna hijau. Tapi ketika aku pindahkan ke tempat yang sudah terang, jadi si tunas barunya akan muncul variegatanya lagi gitu. Tidak perlu takut ya untuk pemangkasan ini karena tanaman ini semakin sering dipangkas dia akan merangsang pertumbuhan tunas barunya ya. Oke, lanjut untuk hasil stek tadi kita siapkan wadah dengan media tanam sphagnum moss ya. Jadi aku gunakan wadah yang bening ya agar terlihat nanti pada saat tumbuh akar baru ya. Oke, ini aku tempatkan dulu sebagian ya media sphagnum mossnya agar bisa menempatkan tanaman ini tepat di tengah-tengah ya. Oke, selanjutnya ditempatkan tanaman ya dan semua akar-akarnya ini diusahakan untuk masuk ke dalam media sphagnum mossnya. Jadi biar nanti tanaman ini akarnya tetap segar gitu. Kalau dia nggak masuk ke dalam media nanti malah jadi kering ya sahabat mamel untuk akarnya. Selanjutnya tambahkan lagi media sphagnum moss di atas wadah ya untuk menutupi semua akar-akarnya, dan untuk meletakkannya tidak perlu ditekan-tekan ya sahabat mamel, cukup letakkan seperti itu aja biasa. Jadi biar banyak ruang untuk si akar tumbuh ya. Nah sahabat mamel, ini sudah selesai untuk menempatkan di wadah beningnya. Kemudian kita semprotkan ke media tanam. Jadi selanjutnya untuk
penyiraman dari hasil stekan ini cukup disemprot-semprot aja sahabat mamel untuk menjaga kelembabannya ya, ataupun sahabat mamel periksa ya media nih sphagnum mossnya di atas, misalkan sudah agak-agak kering ya disemprot lagi aja. Kenapa aku tidak lubangi untuk wadahnya, karena sengaja aku untuk menjaga kelembaban dari tanaman ini pada masa stek ya. Jadi sebab itu penyiramannya cukup disemprot-semprot aja. Nah, setelah nanti 2 atau 3 minggu keluar akar baru ya, bisa dipindahkan ke pot dengan media tanam yang seperti indukan. Nah, nanti sahabat mamel bisa tempatkan dia di tempat yang terang untuk menjaga warna variegatanya tetap keluar. Oke, itu tadi ulasan aku tentang perawatan dan propagasi tanaman Philodendron Burmax variegata. Nah, semoga bermanfaat ya sahabat mamel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk sahabat mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.